Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Safitri dengan NIM 20037055. Saya dari Prodi D3 Statistika. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas materi mengenai pemrograman modular. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Pemrograman modular memungkinkan programmer memanggil kembali subprogram yang telah didefinisikannya setiap kali diperlukan dalam program tersebut. Programmer tidak perlu berulang kali mendefinisikan sekumpulan instruksi yang diperlukan berulang kali dalam sebuah program maupun dalam program lainnya. Manfaat menggunakan pemrograman modular adalah: yang pertama, lebih sedikit kode yang harus ditulis. 2. Prosedur tunggal dapat dikembangkan untuk digunakan kembali. 3. Menghilangkan kebutuhan untuk mengetik ulang kode berkali-kali. 4. Program dapat dirancang dengan lebih mudah karena tim kecil hanya berurusan dengan sebagian kecil dari seluruh kode. 5. Pemrograman modular memungkinkan banyak programmer untuk berkolaborasi pada aplikasi yang sama. 6. Kode disimpan di banyak file. 7. Kode pendek, sederhana, dan mudah dimengerti. 8. Kesalahan dapat dengan mudah diidentifikasi karena dilokalkan ke subrutin atau fungsi. 9. Kode yang sama dapat digunakan di banyak aplikasi. Dan yang terakhir, pelingkupan variabel dapat dengan mudah dikendalikan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktikkan pada programnya. Yang pertama, untuk penerapan variabel lokal. Di sini, file program yang digunakan adalah local.c. Selanjutnya, ketikkan include stdio.h, di mana perintah include digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C. Di sini kita menggunakan file stdio.h, di mana file ini berisi kode program agar nantinya kita bisa mengakses perintah printf. File stdio.h sendiri merupakan singkatan dari standar input atau output. Dengan kata lain, agar di dalam kode program nanti kita bisa menggunakan perintah printf, di bagian paling atas kode program C harus terdapat bagian input stdio.h. Selanjutnya kita ketikkan perintah void fungsi 1 void, di mana perintah void merupakan keyword di C++ yang bila digunakan pada satu function, maka function tersebut akan tidak mengembalikan nilai apapun. Kemudian ketikkan perintah main. Dalam C++, perintah main adalah blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Saat program C++ dijalankan, kode apapun yang ada di dalam perintah main akan langsung dieksekusi. Kemudian kita buka kurung kurawal. Selanjutnya ketikkan int i sama dengan 20, di mana merupakan i adalah variabelnya dengan tipe bilangan adalah integer, di mana nilai i sendiri adalah 20 untuk fungsi 1. Variabel i, karena variabel i merupakan variabel lokal atau variabel internal, maka variabel ini hanya dikenali secara lokal dan sebuah subprogram, fungsi atau prosedur. Variabel lokal tidak dapat dipanggil, diakses,
dan diubah oleh prosedur atau fungsi yang lain, bahkan oleh program utama sekalipun, karena hanya dapat dikenali oleh prosedur atau fungsi di mana variabel ini didefinisikan. Selanjutnya kita ketikkan perintah printf, di mana fungsi printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer, di mana output yang akan kita tampilkan adalah nilai I di dalam main. Selanjutnya kita tutup kurung kurawal, kemudian ketikkan kembali void fungsi 1 void. Selanjutnya buka kurung kurawal dan ketikkan kembali variabel I yang bertipe integer dengan nilainya adalah 11. Kemudian ketikkan kembali perintah printf dengan output yang akan kita tampilkan adalah nilai di dalam fungsi 1. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Langsung saja kita eksekusi. Inilah keluaran yang dihasilkan untuk penerapan variabel lokal. Dengan nilai di dalam fungsi 1 adalah 11 dan nilai I di dalam main adalah 20. Selanjutnya masuk ke program kedua, yaitu program dengan variabel eksternal. File program yang digunakan adalah global.c. Variabel global, nilai dari variabelnya dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh prosedur atau fungsi apapun yang terdapat dalam program tersebut. Selanjutnya, ketikkan include studio.h dan ketikkan variabel I dengan tipe bilangannya adalah integer dengan nilainya adalah yang kita masukkan 273 yang merupakan variabel eksternal. Kemudian ketikkan perintah void tambah void. Setelah itu ketikkan perintah main dan kita buka kurung kurawal. Kemudian kita ketikkan perintah printf dengan output yang akan kita tampilkan yaitu nilai awal I dengan nilai I-nya plus sama dengan 7. Selanjutnya ketikkan kembali printf nilai I kini adalah keluaran yang akan kita tampilkan. Dengan selanjutnya ketikkan perintah tambah. Begitu seterusnya. Dalam hal ini, I merupakan variabel eksternal dan diberi nilai awal sama dengan 273. Nilai dari variabel I selanjutnya dapat diubah oleh fungsi tambah maupun main. Setiap fungsi tambah dipanggil, maka nilai I akan bertambah 1. Pada program ini, terlihat bahwa I hanya dideklarasikan di bagian atas program dan tak dideklarasikan lagi dalam fungsi main maupun tambah. Oleh karena I merupakan variabel global, maka dapat digunakan oleh kedua fungsi tersebut. Namun, ada yang perlu kita ketahui, yaitu variabel global haruslah dideklarasikan sebelum definisi fungsi yang akan menggunakannya. Kemudian kita tutup kurung kurawal, ketikkan kembali perintah void tambah void, dan kita buka kembali kurung kurawal.
Kemudian ketikkan I++ dan kita tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita eksekusi. Inilah keluaran yang dihasilkan. Karena kita tadi memasukkan nilai awalnya adalah 273, maka nilai awal I-nya adalah 273. Dan karena tadi kita juga memintakan yang pertamanya tadi I untuk bertambah 7, sehingga untuk nilai I yang pertamanya meningkat menjadi 280. Dan nilai I kininya bertambah 1, nilai I kini yang keduanya bertambah 1, menjadi 281, dan nilai I kini ketiganya menjadi 282, meningkat sebanyak 1 angka. Baik, sekianlah video dari saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sesudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.